Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analis peracangan sistem pengajian karyawan dari kelompok 7 dan beranggotakan yaitu anggotanya kelompok Delia Putri, Firmasya, Cutarisa, Harulika Putri, Harnia Ferbian, Wilis Nurani. Saya akan menjelaskan tentang analis peracangan sistem informasi pengajian karyawan. Selanjutnya halaman latar belakang. Teknologi informasi adalah salah satu contoh produk teknologi yang berkembang pesat yang dapat membantu manusia dalam mengolah data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk menyediakan informasi tersebut diperlukan suatu alat bantu atau media untuk mengolah beraneka ragam data agar dapat dijadikan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dengan kemasan yang menarik dan berpedoman pada kriteria informasi yang berkualitas. Sistem informasi merubah pemakaian perangkat komputer dalam menjalankan aja. Pengolahan data gaji dalam bentuk berkas yang dilakukan oleh manajemen keuangan perusahaan ia masih memungkinkan hilang sehingga menyulitkan manajer perusahaan ketika akan membuat laporan menyajikan karyawan yang baru. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi agar bisa menangani sistem pengajian. Sistem pengajian akan menghasilkan data gaji yang benar sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk menghitung gaji, menyimpan data pegawai, dan dapat menghasilkan laporan pengajian dan data pegawai yang benar. Sebagai solusi dari permasalahan di atas, maka menyajikan sistem informasi saat menuju untuk mengurangi permasalahan tersebut. Selanjutnya halaman identifikasi dan merumusan masalah. Identifikasi masalah yaitu 1. Minim adanya aplikasi pengajian di dalam sebuah perusahaan, terutama pada perusahaan mengencangkan ke bawah. 2. Penyedia penyimpanan data dan keleburan karyawan masih berubah arsip dan data leburan karena kesulitan dalam mencari data. Ketiga, lamanya dalam pembuatan laporan gaji karyawan karena harus melihat data satu persatu di dalam gaji pegawai. Selanjutnya rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana menggambarkan proses atau prosedur dalam pengajian dalam perusahaan. Yang kedua, bagaimana membuat suatu sistem informasi sehingga dapat membantu kinerja di dalam perusahaan. Ketiga, bagaimana pengujian terhadap aplikasi program pengajian karyawan dan Hamsen. Selanjutnya halaman metode pengembangan software waterfall. Analisis kebutuhan berangkat lunak, yaitu dalam tahapan ini kedalahan dan tujuan dihasilkan dari konsultasi dengan menggunakan sistem yang kemudian dibuat dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua pengguna. Sistem dan desain berangkat lunak, yaitu proses desain sistem membagi kebutuhan menjadi sistem berangkat lunak atau berangkat keras. Implementasi dan uji coba unit, yaitu selama tahap in desain berangkat lunak disandari sebagai sebuah program lekam atau unit program. Iterasi dan uji coba sistem, yaitu unit program iterasi dan uji menjadi sistem yang lekam untuk meyakinkan bahwa persyaratan berangkat lunak telah dipenuhi. Operasi dan pemeliharaan, yaitu sistem dipasang dan digunakan pemeliharaan termasuk kebetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Selanjutnya untuk menjelaskan oleh Delia Putri. Metode pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, kami menggunakan 3 metode, meliputi 1. Observasi,
yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap suatu objek dan bertujuan untuk memperoleh informasi. Yang kedua, wawancara merupakan proses tanya-jawab secara langsung dengan sumber data atau pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dari buku-buku atau literatur lain yang sesuai dengan tema permasalahan. Deskripsi produk atau service. Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi di mana sistem ini dibutuhkan manajemen. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam sistem informasi manajemen fungsional meliputi 1. Sistem administrasi dan operasional. Ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Kedua, sistem pelaporan manajemen merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. Yang ketiga, sistem pencarian adalah komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Yang keempat, sistem database adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Yang kelima, manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Keuntungan yang diharapkan. 1. Mengetahui kemungkinan masalah dan risiko apa yang mungkin dapat terjadi, sehingga organisasi tersebut mampu memanajemen kemungkinan risiko yang akan muncul dengan tindakan preventif atau pencegahan. Kedua, dengan menggunakan project charter, jalannya pembuatan project akan lebih bisa dikontrol, karena project timeline sudah didokumentasikan dengan jelas. Project charter menjelaskan tugas apa yang perlu dilakukan, siapa dan kapan seseorang melakukan tugas tersebut. Timeline membantu memandu semua aktivitas kerja dalam sebuah proyek, sehingga kita tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang ditunda. Ketiga, mengetahui tujuan organisasi dengan jelas. Keempat, mengetahui stakeholder dan peranannya secara detail. Kelima, peran penting lainnya dari piagam proyek adalah mengklarifikasi peran dan tanggung jawab. Project Charter menjelaskan siapa saja stakeholder dalam sebuah proyek, termasuk vendor, anggota tim proyek, pengguna bisnis, dan juga manajemen. Keenam, Project Charter juga sangat penting menjelaskan proses kontrol perubahan. Perencanaan aktivitas secara global. Sistem payroll dapat berjalan dengan adanya masukan data di dalamnya. Dengan begitu, proses pembayaran upah tidak terlambat dan teratur sebagaimana mestinya. Masukan data yang dibutuhkan dalam sistem penggajian terbagi menjadi dua, yaitu 1. Data konstan adalah data yang tetap dan tidak berubah dalam sistem penggajian. 2. Data variabel adalah data tidak tetap yang selalu berubah setiap periode penggajian. Bab 2 yaitu Project Report. Yang pertama ada analisa sistem berjalan. Adapun proses sistem penggajian yang sedang berjalan pada saat ini masih dilakukan pengolahan dan perhitungan secara manual, terutama pada proses pendataan pegawai, proses rekapan absensi, upah harian, proses rekapan lembur karyawan, serta slip gaji. Keterlambatan untuk menyediakan laporan, penumpukan berkas, serta lambatnya pencarian juga bisa jadi kendala lain dan proses pengolahan data secara manual. Hal tersebut akan sangat rentan terjadi kesalahan karena proses pengolahan data penggajian membutuhkan waktu yang panjang dan data yang dihasilkan kurang akurat yang mengakibatkan kesenjangan atau krisis dalam perusahaan. Yang kedua ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama menyediakan form login, pegawai, dan admin untuk masuk ke halaman utama. Yang kedua menyediakan dashboard untuk melakukan pekerjaan di website. Yang ketiga menyediakan form absensi untuk melakukan absen masuk dan keluar. Yang keempat menyediakan form cuti untuk melakukan pengajuan permohonan ketidakhadiran. Yang kelima menyediakan fitur unduh slip gaji. Yang keenam menyediakan tambah data departemen untuk administrator. Yang ketujuh menyediakan tampilan data departemen, data cuti pegawai,
pengajian karyawan, serta data absen pegawai untuk administrator. Nah, di sini ada Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data dengan memperlihatkan relasi antar entitas beserta atributnya. Nah, di sini ada terdiri dari 6 entitas, yaitu entitas user, pegawai, absen, departemen, cuti, detail cuti. Nah, di entitas user ini terdiri dari 6 atribut. Ada user ID, nama, email, password, level, dan NIP. User ID sebagai primary key. Nah, di sini di antara entitas user dengan entitas pegawai terdapat relasi memiliki, yang artinya user terdapat seorang pegawai. Nah, di entitas pegawai ini ada terdiri dari 5 atribut. Yang pertama ada NIP, jenis kelamin, waktu, ID departemen, gaji. NIP sebagai primary key. Dan di entitas pegawai dan entitas departemen ini memiliki relasi memiliki. Nah, di relasi memiliki ini maksudnya pegawai terdapat dalam suatu departemen, dan di entitas departemen ini terdiri dari 2 atribut. Yang pertama ada departemen ID dan departemen ID sebagai primary key. Nah, di sini di entitas pegawai dengan entitas absen juga terdapat relasi melakukan, ya, artinya pegawai bisa melakukan absen atau pegawai bisa melakukan cuti. Nah, di entitas absen ini terdiri dari 4 atribut. Yang pertama ada ID absen, NIP, waktu, keterangan. ID absen sebagai primary key. Nah, yang di sini ada entitas cuti. Jadi maksudnya jika pegawai melakukan cuti, maka cuti akan mendapatkan detail cuti. Jadi di entitas cuti ini juga terdapat 7 atribut. Yang pertama ada ID cuti, NIP, jenis cuti, bukti, alasan, status, waktu pengajuan. ID cuti sebagai primary key. Dan di relasi memiliki ini maksudnya jika pegawai melakukan cuti, maka pegawai akan memiliki detail cuti. Dan di entitas detail cuti ini terdapat 3 atribut. Yang pertama ada ID detail, ID cuti, ID tanggal, dan ID detail sebagai primary key. Dan selanjutnya ada logical record structure atau LRS. LRS adalah representasi struktur rekod pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Nah, di sini ada juga terdiri dari 6 rekod, yaitu rekod user, pegawai, absen, departemen, cuti, dan detail cuti. Nah, di rekod user ini terdiri dari 6 rekod, user ID sebagai primary key dan NIP sebagai foreign key. Di antara user dengan pegawai ini juga ada relasi one to one, yang artinya satu user hanya bisa menjadi satu orang pegawai. Satu orang pegawai hanya bisa menjadi satu user. Nah, di sini juga di relasi antara pegawai dengan departemen itu ada relasi one to one juga, yang artinya satu pegawai hanya bisa terdapat dalam satu departemen. Dan di sini di rekod pegawai ada NIP sebagai primary key, ID departemen sebagai foreign key. Dan di rekod departemen ini juga ada ID departemen sebagai primary key dan departemen sebagai foreign key. Di relasi antara pegawai dengan absen juga ada relasi one to one, yang artinya jika pegawai hanya bisa melakukan satu absen. Dan di relasi antara pegawai dengan cuti ini ada relasi one to many, yang artinya satu pegawai bisa melakukan beberapa kali cuti. Dan di absen ini ada NIP sebagai foreign key dan ID absen sebagai primary key. Nah, di sini ada cuti juga ada ID absen sebagai primary key, NIP sebagai foreign key. Dan antara cuti dengan detail cuti ada relasi many to many, yang artinya jika pegawai bisa melakukan beberapa kali cuti, maka pegawai akan mendapatkan beberapa kali detail cuti. Di sini ada ID detail sebagai primary key dan ID cuti sebagai foreign key. Selanjutnya ada spesifikasi file user. Spesifikasi file user itu nama filenya tabel user. Ada fungsinya untuk menyimpan data pengguna. Panjang rekornya 211. Elemen datanya ada user ID, nama pengguna, email, password, jabatan, NIP,
Nah, di sini user ID sebagai primary key, tipenya int 11, nama pengguna tipenya varchar 50, email varchar 50, password varchar 50, jabatan akronimnya level, tipenya enum yang artinya user sebagai admin atau sebagai pegawai. Sini ada NIP varchar 50. Selanjutnya ada spesifikasi file pegawai. Spesifikasi file pegawai ada NIP, jenis kelamin, waktu masuk, ID departemen, gaji. Ini nama filenya adalah tabel pegawai, fungsi untuk menyimpan data pegawai, panjang rekodnya 22. NIP sebagai primary key dan tipenya varchar 50, jenis kelamin, tipenya enum, keterangannya laki-laki atau perempuan, LP, waktu masuk, date, keterangannya Y atau yes or no. Terus ada elemen ID departemen, akronimnya ID departemen, tipenya int 11, gaji, tipenya int 11. Dan yang ketiga ada spesifikasi file departemen. Nama filenya tabel departemen, fungsi filenya untuk menyimpan data departemen karyawan, panjang rekodnya 111. Di sini ada dua rekod, yang pertama ID departemen, kemudian departemen. ID departemen tipenya int 11 dan sebagai primary key, dan di sini ada departemen tipenya varchar 100. Yang keempat ada spesifikasi file absen. Namanya tabel absen, fungsinya untuk menyimpan data pengguna yang mengisi jadwal keharian, panjang rekodnya 116. Elemen datanya ada ID absen, NIP, waktu, keterangan. ID absen tipenya int, panjangnya 11 sebagai primary key. Ada NIP varchar 50, waktunya ada timestamp, artinya waktu terkini, keterangannya keterangan varchar 100. Yang kelima ada spesifikasi file cuti. Nama filenya tabel cuti, fungsi filenya untuk menyimpan data pengguna yang mengajukan cuti. Panjang rekodnya 216. Elemennya ada ID cuti, NIP, jenis cuti, bukti kehadiran, alasan, status waktu pengajuan. Di sini akronimnya ID cuti, ini 11 sebagai primary key, ada NIP varchar 50, jenis cuti, enum, tipenya cuti, izin atau sakit, keterangannya itu artinya pegawai bisa memilih untuk keterangan cuti, izin atau sakit. Bukti kehadiran, akronim bukti varchar 200, alasan, tipenya teks, status, enum, diajukan, diterima atau ditolak, yang artinya perusahaan menerima atau ditolak, perusahaan menerima atau menolak pengajuan. Waktu pengajuan, tipenya timestamp, keterangannya kurang timestamp, artinya waktu terkini. Spesifikasi file detail cuti. Nama file tabel detail cuti, fungsi file untuk menyimpan data detail cuti, panjang rekod 22. Jadi ada 3 rekod, yang pertama ID detail cuti, ID cuti, tanggal. ID detail cuti, int, panjang 11, keterangannya di primary key, ID cuti, int 11, dan keterangannya foreign key, tanggal, tipenya date. Dan di sini yang terakhir ada struktur kode. Struktur kode slip gaji dalam sistem informasi pengajian karyawan, yaitu panjangnya 10 digit, tipenya numerik. Dan di sini seperti pada gambar ada 2 digit pertama yaitu tahun, 2 digit kedua bulan, 2 digit ketiga tanggal, itu tahun, bulan, tanggal karyawan masuk, dan di 4 digit terakhir ada nomor urut slip. Ya, artinya nomor urut slip yang dibutuhkan pada saat itu. Perkenalkan, nama saya Delia Putri. Di sini saya akan menjelaskan desain antarmuka dari analisa perancangan sistem informasi aplikasi penggajian karyawan. Di sini ada halaman login. Jika user berhasil login, maka akan dialihkan kepada halaman dashboard. Jika user gagal login, maka terdapat notifikasi gagal login. Pada menu dashboard ini terdapat 2 fitur, yaitu fitur absensi, di mana user dapat melakukan absensi masuk dan absensi pulang. Lalu ada fitur download slip gaji, di mana user dapat melihat atau mencetak slip gaji tersebut. Di sini ada menu absensi, di mana user dapat melihat histori data absensi. Lalu ada
halaman cuti di mana user dapat menambahkan atau mengajukan data ketidakhadiran. Lalu ada halaman logout. Jika user ingin logout, maka user harus mengkonfirmasi notifikasi tersebut. Di sini ada struktur navigasi. Struktur navigasi menurut Epi dan Malabay tahun 2009 menjelaskan bahwa struktur navigasi merupakan rancangan hubungan dan rantai kerja dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen page. Lalu ada pemeliharaan. Pemeliharaan sistem dilakukan dengan backup data, merubah tampilan desain agar lebih menarik dan tidak membosankan, serta mencoba setiap validasi inputan. Menjaga keamanan data gaji karyawan, apa saja yang dibutuhkan guna memelihara sistem ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala dalam bertransaksi dan sistem operasi maupun software apa saja yang didukung. Terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu dengan dibuatkannya aplikasi pengolahan data penggajian karyawan ini, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap karyawannya. Lalu dari proses perancangan sistem ini dapat diketahui bahwa untuk menyusun suatu sistem informasi yang baik, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan adalah dengan mempelajari sistem yang ada atau yang berlaku saat ini. Sekian penjelasan kelompok kami yang dapat kami jelaskan mengenai analisa perancangan sistem informasi penggajian karyawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.